Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur di pagi ini karena Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup untuk melanjutkan pekerjaan kita di hari ini. Sebelum kita memulai pekerjaan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberkati kami, mengaruniakan kepada kami lagi hari yang baru untuk kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Sebelumnya kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca, kami dengar, kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai ayat 26. Surat Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai ayat 26. Firman Tuhan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita bersyukur karena kita diselamatkan karena iman. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita melalui karya keselamatan yang sempurna yang dilakukannya bagi kita di dunia. Melalui jalan Via Dolorosa, jalan sengsara sampai mati di kayu salib, menyerahkan tubuh dan darah ditumpahkan untuk menebus
dosa saudara dan saya sehingga kita selamat. Iman kepada karya keselamatan Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi kita bersyukur karena kita semua sudah selamat. Kita semua sudah memiliki jaminan hidup kekal sekalipun kita masih di dunia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi selagi kita masih di dunia, sekalipun kita sudah ditebus dan diselamatkan, Tuhan mengutus kita di dunia. Tuhan memanggil kita semua sebagai anggota gereja dengan tugas panggilan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus memang menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan karena iman. Kemudian surat Yakobus yang kita baca menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam ayat 17 pembacaan kita mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus mencontoh iman Abraham. Ketika Abraham percaya pada janji Tuhan, Abraham terus bergerak. Dia meninggalkan kotanya, dia meninggalkan sanak keluarganya, orang tuanya, dia membawa istrinya dan semua yang dia dapatkan dari tempat asalnya untuk pergi ke tempat yang dia belum tahu. Jadi dia bergerak sesuai dengan iman. Dan karena Abraham melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, maka janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Abraham pergi ke tempat yang dia belum tahu dengan janji, Tuhan, aku akan memberkati engkau, membuat keturunanmu banyak, dan membuat namamu masyhur. Dan Abraham bertindak sehingga janji-janji itu digenapi. Abraham diberkati dengan harta kekayaan yang melimpah. Keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan seperti pasir di laut. Itulah orang Yahudi. Dan Abraham mempunyai nama yang masyhur. Agama Yahudi menyatakan bahwa Abraham adalah bapa leluhur mereka. Orang Kristen menyatakan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Dan agama Islam menyatakan bahwa Abraham atau Ibrahim adalah nabi besar. Digenapi janji Tuhan karena Abraham bertindak sesuai dengan iman. Begitu juga contoh yang kedua yang disebutkan oleh Yakobus dalam pembacaan kita tadi tentang Rahab. Ketika pengintai-pengintai Israel, intelijen Israel yang masuk ke kota Yeriko untuk mengintai kota Yeriko sebelum bangsa itu menyeberang tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Kota yang pertama kali mereka dapat adalah kota Yeriko. Dan Rahab adalah penduduk kota Yeriko. Karena dia tahu bahwa dia sudah percaya bahwa kota Yeriko sudah atau tanah Kanaan sudah diserahkan kepada orang Israel. Rahab, penduduk asli orang Yeriko, menyembunyikan pengintai-pengintai itu. Antara lain adalah Yosua dan Kaleb. Dan dia menyelamatkan mereka melalui jalan yang lain. Jadi Rahab menyelamatkan pengintai-pengintai itu yang ada 12 orang
melalui jalan lain, melalui jendela di tembok rumahnya, dia turunkan pengintai-pengintai itu dan mereka bisa lolos. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Rahab itu sebenarnya seorang pelacur, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia diselamatkan. Ketika bangsa Israel menyerbu kota Yeriko, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita sudah bersyukur karena kita sudah selamat karena iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi selama kita di dunia, kita diminta, diutus atau dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya berkata bahwa pergi jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka melakukan kehendak Tuhan. Jadi setelah kita percaya sebagai ungkapan terima kasih kita kepada keselamatan yang Tuhan anugerahkan, maka Bapak Ibu Saudara melakukan kehendak Tuhan. Berbuat yang baik, berbuat sesuai dengan firman Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka kita berbuat sesuai dengan iman kita. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan berbuat baik kepada sesama, maka tidak akan muncul niat kita untuk menjahati orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tuhan menghendaki kami agar kami bukan hanya beriman tetapi juga melakukan akan kehendak Tuhan sesuai dengan iman. Kami bertindak sesuai dengan iman kami. Terima kasih Bapa, biarlah janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami, berkati kami agar kami berhasil. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari Gereja Kristen Protestan Oikumene, Halim Perdana Kusuma, saya menyampaikan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Amin.